setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati, ucapkan syukur. Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. 2 Raja-Raja pasal 19. Beginilah firman Tuhan. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakannya lah pakaiannya, dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu, masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnyalah juga Eliakim, kepala istana, Sebna, panitera negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung, kepala Nabi Yesaya bin Amos. Kepada Nabi Yesaya bin Amos. Berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan, Allahmu, sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya, untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan, Allahmu, mau memberi hukuman karena perkataan-perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanmu, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya, aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang di negerinya sendiri. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libnah, sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Dalam pada itu raja mendengar tentang Tirhaka, raja Ethiopia, berita yang demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan, beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percaya itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan, Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya,
Engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada segala negeri, yakni bahwa mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gozan, Haran, Rezef, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan Arpad, raja kota Sefarwaim, raja negeri Hena dan Iwa? Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian, pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu, ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan, Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur, telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olok engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau cela dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? Terhadap yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu, engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing. Dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu. Sedang
penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu. Dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari Gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana. Juga, ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Melalui jalan dari mana ia datang, ia akan pulang. Tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya. Oleh karena aku dan oleh karena Daud, hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya, pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu, berangkatlah Sanherib, Raja Asyur, dan pulang. Lalu tinggallah ia di Niniwe. Pada suatu kali, ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok, Allahnya, maka Adramelek dan Sarezer, anak-anaknya, membunuh dia dengan pedang. Dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon, anaknya, menjadi raja menggantikan dia. Petrus 5 ayat 1-14. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah.
dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah hatimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silwanus, yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini ialah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam damai kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus, anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikian. Menurut orang-orang Islam itu setan lagi diikat, saudara ya. Tetapi kalau menurut saya justru lagi Ramadan itu setan itu berkeliaran dengan gila-gilaan, saudara ya. Hawa nafsu itu dilampiaskan di Ramadan itu ya. Waktu ibu saya punya toko ya di pinggir jalan ya, di tengah kota itu ya. Maka waktu Ramadan itu harganya langsung dinaikkan 3 kali lipat, saudara. Wah, orang itu tetap aja ya, saudara ya. Gila ya. Sampai 3 kali lipat tuh dihajar, saudara ya. Dan gila-gilaan ya, memang ya. Itu jalanan penuh, saudara ya. Penuh kayak seperti pasar raya malam itu. Padahal itu jalan bis loh, saudara ya. Jalan bis itu di depan pasar itu ya. Seperti, dan di situ nanti ya pas lagi Ramadan nanti mulai tuh ya, petasan apa segala macam. Nanti deket-deket Lebaran nanti orang udah mulai tabuhan ya. Padahal masih puasa tapi tabuhan ya. Habis itu tabuhan papasan dengan yang punya tabuhan yang lain, yang pakai itu beduk gitu ya, beduk yang gitu ya, kalau tatap-tatapan gitu, tawuran saudara nanti ya, tawuran. Nah saudara, itulah yang setan-setan yang dilepas, saudara. Semua setan dilepas dari neraka ya kan. Tawuran, kecelakaan, paling banyak kan saat Ramadan tuh ya, kecelakaan, orang mati mendadak. Orang mati mendadak di Ramadan itu lebih banyak daripada waktu COVID di Indonesia, saudara. Serius ya. Orang mati setiap Ramadan itu ya, waktu udah mulai musim mudik, yang ada mati di tengah jalan, ada yang segala macam, macetnya gila ya. Saya pernah terjebak macet Jakarta Tegal itu 36 jam, saudara. Saya pernah ngalami ya. Enggak 36 jam. 20 jam ya, bukan 36 jam karena saya berangkat jam 5 sore.
Ya, jam 5 di Jakarta jam 5 sore, sampai Tegal itu jam 3 sore, saudara. Ya 20 jaman kira-kira, gila itu ya. Gila itu saya ngalamin Ramadan sebetulnya. Nggak sengaja pulang gitu ya, karena tiba-tiba cuti pokoknya, tiba-tiba ada boleh cuti itu, pengumumannya tiba-tiba mendadak. Jadi saya langsung pulang sama anak ya, waktu itu pulang ke Tegal dari Jakarta itu ya, kita setir mobil sendiri. Wah itu kejebak ya 20 jam ya, sampai bensinnya di tengah jalan sampai mau habis, kita sampai rada panik. Tapi ya Tuhan baik ya, soalnya itu pengalaman, sejak itu kita nggak pernah mau lagi ya, untuk Ramadan pulang itu ya, kita nggak mau lagi. Dan saat Ramadan itu orang menghabiskan uang, saudara ya. Rasanya kerja setahun itu dihabiskan hanya dalam waktu 1 bulan itu. Kerja 1 tahun, bukan 1 bulan, malah dihabiskan dalam 1 minggu terakhir, saudara ya. Kerja 12 bulan kamu habiskan dalam seminggu, bahkan kamu punya utang. Saudara. Seakan-akan tidak ada hari esok lagi, ya. Nah, kalau katanya Felix Shaw, Ramadan itu 1 bulan itu persiapannya adalah 11 bulan. Lalu yang 1 bulan itu untuk 12 bulan berikutnya. Saya bilang ini orang goblok, saudara. 11 bulan untuk kerja keras, lalu dihabiskan dalam bulan itu, lalu dia bayar utang, bahkan punya utang, lalu kerja lagi 11 bulan untuk bayar utangnya itu, plus utang lagi, plus untuk Ramadan berikutnya, saudara ya. Itu terjadi ya. Aduh, untung orang Kristen gak seperti itu ya, saudara ya. Kalau Anda merayakan Natal dengan konsumtif, Anda berdosa loh, saudara. Natal yang dirayakan dengan konsumtif itu berdosa. Gereja-gereja yang merayakan Natal dengan pesta pora, ya. Pesta pora itu beda dengan ketika Anda mengundang para gelandangan masuk di gereja untuk makan ya. Kalau gereja kami dulu ya, Silas itu, gembala saya dulu ya, kalau lagi Natal itu kita makan, kita ngundang orang-orang semua, saudara. Homeless, bahkan semua boleh masuk semuanya. Tetangga semua juga boleh makan ya, semua boleh makan, kasih makan semuanya. Dengan makan yang sederhana, tapi seneng ya. Bukan pesta pora, saudara ya. Jadi kalau Anda Natal untuk pesta pora, Anda itu sedang melakukan hal yang tidak kudus, yang najis. Pesta pora saat Natal itu adalah kenajisan, saudara. Pesta pora ya, bermewah-mewah begitu ya, menghambur-hamburkan uang, petasan yang dibuang-buang begitu, jedar itu. Tahun baru itu kalau Anda pesta pora itu Anda sedang berdosa, saudara. Rayakan dengan apa? Memberi makan. Ya, ulang tahun juga sama ya. Kamu memberi makan, undang orang-orang ini. Kalau ulang tahun itu ke panti asuhan atau apa, diajak diundang, bikin pertunjukan yang bagus ya. Itulah yang harus dilakukan saat Natal, ulang tahun atau tahun baru, perayaan-perayaan kita harusnya begitu. Nah, saudara, karena di masa-masa apalagi sekarang ini ya, Anda dengar gelombang PHK di mana-mana ya. Gelombang PHK dari mulai Sritex, ya, tapi katanya Sritex sekarang boleh kerja lagi ya, ribuan karyawan mau dipulangkan ya, karyawan Sritex itu ya. Terus apalagi kemarin itu ya, Pizza Hut sudah ya, Pizza Hut, terus apalagi itu kemarin ya, Suzuki apalagi ya, waduh banyak yang tutup ya, udah lama ya, udah gelombang penutupan perusahaan. Kenapa? Karena Indonesia belagu, saudara ya, anti Cina ya. Makanya banyak yang mau tutup. Kemarin Akuan di demo. Coba kalau Akuan mutung, saudara, ya udahlah, nggak mau usaha lagi. Yamaha, betul ya. Kalau misalnya Akuan mutung kemarin, saudara, di demo begitu, Akuan mutung, bubarkan, saudara. Itu mau kemana itu orang-orang kerja? Kan gila ini kan. Iya, KFC, Pizza Hut, apalagi itu ya kemarin ya. Aduh, saudara, ini Sritex. Kemana ada baru saya kemarin dikirimin ya, sebentar ya, sama si Ompung Toba juga ngirimin lagi ya. Ngeri loh, saudara ya, penutupan ini rasanya memang membuat khawatir ya, saudara ya. Saudara kalau tahu rasanya itu ya, tahu rasanya melihat barisan orang-orang di PHK itu ya. Saya itu pernah ya, saudara ya, kerja di sebuah perusahaan Korea. Waktu itu terjadi PHK massal, saudara. Itu kasihan orang-orang yang sampai stres, sampai tantrum ya, saudara ya. Bayangin, ini orang kerja jadi buruh, pindah kerja itu tidak gampang loh, saudara. Pindah kerja itu tidak gampang, ya. Aduh, saudara, itu Anda bayangin ya, orang-orang ini. Anda di sini ada yang termasuk dalam gelombang itu nggak? Gelombang PHK itu.
Jangan takut saudara ya, jangan takut. Serahkan kekhawatiranmu pada Tuhan. Ingat-ingat ya, yang sudah diajarkan. Ingat-ingat, 1, jujur itu penting. Kerja yang jujur. 2, kerja yang rajin, saudara. Kerja yang jujur, 2 yang rajin. 3, harus rendah hati, jangan banyak komplain. Harus rendah hati, saudara. Ya, jangan Anda ya sok-sok ikut-ikutan demo kalau lagi kerja. Kamu kerja ya, kalau kamu tidak seneng gajinya, ya kamu pindah. Bukannya demo. Saya tidak setuju ya, walaupun gajinya di bawah UMR, lalu Anda demo, minta gaji diperbaiki. Kalau kamu tidak suka kerja di situ, kamu jangan rusuri, saudara. Ya, kalau kamu udah senang, nggak apa-apa, kamu pindah saja. Cari yang bisa gaji sesuai maunya kamu. Ya, saya mau gajinya 100 juta, ya cari sana yang gajinya 100 juta kalau ada. Kalau enggak ada, kamu lagi kerja, duduklah baik-baik di sana. Ya, kamu perlu kerendahan hati. Tapi ini harga diri Pak, prinsip bukan. Ini masalahnya adalah kamu bodoh. Kalau kamu sudah lakukan ini ya, rajin, jujur, rendah hati, selanjutnya kamu serahkan sama Tuhan, saudara. Jangan takut dengan gelombang PHK. Ya, kalau gelombang PHK selalu yang dipecat bukan karyawan yang bodoh, saudara. Bukan. Tapi karyawan yang sok pinter. Ya, diingat tuh, saudara ya. Gelombang PHK yang dipecat yang pertama kali, kloter pertama, itu karyawan yang sok pinter. Tapi ini memang benar-benar pinter, Pak. Iya, tetap dipecat kalau dia sok pinter. Dikit-dikit protes, dikit-dikit ngeritik, dikit-dikit ya, itu dipecat pertama kali. Ya, apalagi kalau Anda sering demo, itu pasti dipecat pertama kali. Jadi kalau Anda kerja, jangan sok-sokan ikutan demo. Kalau kamu udah senang kerja di situ, udah usah di situ kerjanya. Ya, partai buruh atau perserikatan buruh atau ikatan buruh itu semua itu ya, itu adalah preman-preman. Mereka itu orang yang malas kerja, lalu kamu diprovokasi sama dia supaya sama-sama malesnya. Jadi kalau kamu ikut-ikutan mogok, ikutan macet, kamu tuh bodoh, saudara. Ya, sehingga kalau terjadi kekhawatiran gelombang PHK ya, kamu terjadi khawatir, memang kamu harus khawatir. Kalau kamu suka demo, ya, kalau kamu suka protes, kalau kamu suka ngeritik, kalau ada PHK ini ya, memang sepatutnya kamu harus khawatir. Karena kalau saya jadi bosnya, kamu pasti tak pecat pertama kali. Serius, saudara. Serius. Saya dari dulu kalau kerja, gaji saya kekecilan ya, saya akan nanya, Pak, boleh nggak dapat tambahan gaji setelah saya kerja ya? Saya kalau kerja itu nggak hitungan, saudara. Saya sungguh-sungguh kalau kerja, tidak pernah saya tawar-tawaran. Kalau ada orang kasih saya kerjaan, ya, selagi saya bisa kerjakan, tak kerjakan semua. Bahkan sesulit apapun, saya tidak akan pernah bilang, aduh saya nggak bisa, enggak. Caranya bagaimana, tak kerjain. Saya paling seneng kalau bos percayakan kepada saya pekerjaan-pekerjaan yang sulit. Pasti saya tambah pinter. Kalau saya tambah pinter, saya minta gaji naik, enggak. Enggak, saya tunjukkan dulu saya bisa mengerjakannya dengan rajin. Suatu ketika, bos itu akan nanya, bagaimana? Bisa, Pak? Bisa. Bos juga khawatir, kamu sudah pinter, pasti kamu akan pindah. Makanya dinaikkan dulu gajinya sama dia. Percaya saya, saudara. Kalau ya, tapi kalau kamu dalam 5 tahun gaji nggak dinaikkan dan kamu merasa sudah pintar, kamu nyoba ngambil tempat lain. Tapi jangan 1 tahun, baru 1 tahun kamu mau ngambil tempat lain, sok keminter. Percaya saya, saudara ya, itu rahasia orang kerja. Saya punya anak buah ratusan dulu ya. Nah, yang kalau ada apa-apa yang keminter itu. Jadi kalau ada saat ini ya terjadi resesi ekonomi di Indonesia, kan sudah saya buatkan beberapa tahun yang lalu ya, 2 tahun yang lalu. Pasti Indonesia ruwet, gelap. Saya sudah katakan pasti ruwet ini Indonesia. Ya makanya kan sekarang tagar kabur dulu dari Indonesia kan. Itu sudah saya nubuatkan semua kan. Pasti chaos Indonesia ini, chaos. Tagar kabur dulu itu malah buat percayaan, malah diremehin ya sama menteri tenaga kerja atau siapa itu ya, bodoh itu ya. Saudara, apakah Anda harus khawatir kalau Anda tidak punya karakter yang baik? Nah, ini kan paradoks kan. Anda harus khawatir, saudara. Kalau Anda sombong, kalau Anda tidak jujur, Anda males, kalau Anda tidak rendah hati, maka Anda harus khawatir.
cemas pada depresi, Anda harus depresi. Supaya Anda berpikir, ternyata kesombonganmu itu membuatmu dalam posisi bencana. Ya. Tapi kalau kamu selalu hidupmu dalam kerendahan hati, kamu rajin bekerja, kamu jujur, kamu tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir, ya, karena Tuhan akan berikan yang terbaik untukmu, saudara. Ya, Sang Cinta itu pemilik alam semesta ini sangat jujur, saudara, sangat adil. Ya, mungkin kemarin kamu karirnya nggak naik cepat sekali, tapi biasanya dan 99% ya kamu akan dipertahankan. Yang penting kamu jangan banyak protes kalau kerja. Pokoknya kalau kamu sudah tidak senang kerja, kamu pelan-pelan, diam-diam kamu cari kerjaan. Setelah dapat, Pak, saya mau mengundurkan diri. Mengapa? Karena gajinya kekecilan, Pak. Kamu tidak usah mundur, gajinya tak naik. Ya berapa, Pak? Ya sekian. Nah, kalau masalahnya gaji, ya kamu jujur aja, nggak apa-apa. Tapi kalau masalahnya adalah karena kamu gesekan sama yang lain, wah itu ya kamu namanya sombong, saudara. Kalau masalah gaji, kamu terbuka, nggak apa-apa. Aku dapat kerja, Pak, ini, Pak. Gajinya cuman beda 500.000, tapi buat saya 500.000 lumayan. Sudah, kamu nggak usah pindah, kamu tak naikkan 1 juta. Biasanya begitu, kalau kamu memang benar-benar rendah hati ya. Dan kamu memang rajin, tidak perlu pinter, saudara. Yang penting kamu rajin, rendah hati, ya, jujur. Rendah hati ya, penting, saudara, rendah hati. Jangan protes, jangan apa-apa protes, saudara. Kalau kamu itu dosa ya, sudah dikasih kerjaan, kamu masih cari-cari masalah, itu kamu dosa loh, saudara. Itu kamu lagi ibadah, lalu kamu mengeluh. Kerja itu kan sebuah ibadah, kamu mengeluh. Kalau kamu tidak suka, kamu jangan mengeluh. Ya pelan-pelan kamu cari kerjaan lain yang gajinya lebih bagus. Kalau memang atasanmu ternyata kurang ajar, memang ada ya. Tapi kan kita tidak bisa bilang, oh berarti semua atasan kurang ajar. Jangan-jangan kamu yang kurang ajar, saudara ya. Jalanin dulu, ya. Nah, makanya jangan bolos embun pagi. Jangan nanti kamu sudah tidur di pinggir jalan, kamu baru telepon kita, Pak, maaf Pak, saya mau ikut embun pagi lagi, tolong Pak dibayari kontrakannya. Nggak bisa, saudara. Kamu ikut 3 bulan dulu baru kita bayari kontrakannya. Ya, 74% kehadiran. Berarti sebulan minimum kamu harus hadir 24 kali itu, saudara, minimum. Ya. Nah, baru kamu bisa tuh kita tolong. Dan itu kan sangat membantu di masa-masa resesi ini. Kamu tidak perlu takut besok mau makan apa. Karena apa? Kalau kamu rajin embun pagi, pasti kamu akan dikirimin beras, saudara. Sebentar, ini jam berapa? Nanti saya kenakin lagi. Oh ya, 5 menit lagi ya. Kalau kamu ya dikirimin beras, kopi, ya kan, apalagi tuh kemarin tuh paketnya embun pagi ya, sembakonya embun pagi. Ini kamu udah usah khawatir, minyak ya kan, dikirimin, sabun kadang-kadang. Saya nggak tahu ya paketnya sekarang apa ya, maaf ya saya nggak tahu. Nah, kontrakan rumah pun kamu dibayarin, kamu nggak perlu pusing. Selama masa-masa yang sulit, kamu sambil berusaha cari kerjaan yang layak. Ya jangan males-malesan juga, ada banyak cara ya. Bahkan kamu tidak punya kuota internet saja, dibayarin kuotanya, saudara. Kurang apa lagi? Ya, karena itu perintah Tuhan untuk kita bisa berbagi dengan sesama. Ya, itu adalah perintah Tuhan untuk kita berbagi dengan sesama. Mujizat itu tidak datang dari tiba-tiba hujan uang buat kamu di kamar mandimu, tiba-tiba ya keluar uang dari WC-mu gitu ya, culung kayak ular keluar itu ya, bukan, saudara. Tiba-tiba dari tengah rumahmu pohon uangnya tumbuh, tidak ada begitu, saudara. Ya berkat itu ya dari komunitas, dari sesama anak Tuhan, dari sesama anak-anak Allah. Ya bukan anak Tuhan ya, anak Allah, dari sesama anak-anak Allah, Bene Elohim. Ya. Berkat itu dari sana, makanya rajin di komunitas, jangan meninggalkan perhimpunan, tempat belajar. Inilah tempat belajar, episinagoge, saudara. Komunitas, kamu jangan pergi dari komunitas, belajar di sini. Ada banyak sekali berkatnya, saudara ya. Ada banyak sekali berkat jasmani dan rohani. Ya, kamu tidak perlu khawatir, ya. Bahwa nanti ungkit-ungkit, Pak, mana pernah saya ungkit-ungkit, saudara. Kadang-kadang kita kenal aja kagak, saudara, saya aja nggak ngerti.
Ya, yang kita kasih kan banyak orang nggak kenal kita, saudara ya. Berapa banyak kita nolongin nyelesain orang sekolahnya orang ya, ngeragati segala macam, ya kan? Kita juga nggak pernah cita-cita kan. Nah, itu ya saudara ya. Jadi saudara, ada banyak sekali berkat, ada banyak sekali mujizat di dalam komunitas Embun Pagi ini. Yang penting kamu kerja yang rajin, yang penting kamu kerja yang jujur, yang penting kamu tetap rendah hati. Berkat itu selalu ada, saudara. Jangan takut, jangan khawatir dengan apapun juga. Serahkan itu sama Tuhan. Jangan khawatir, saudara. Semua yang terjadi itu, makanya kalau ada orang nakut-nakutin saya khawatir ini, khawatir itu, saya udah gak khawatir sama sekali, saudara ya. Ya, bahkan beberapa kali kita diboikot ya, yayasan Damaris itu ya, sampai habis donasinya kan. Nah, berapa kali kan, ya kita juga tenang-tenang saja. Berapa kali kita dijelek-jelekin ya, dibusuk-busukin sama orang. Ya kita tenang-tenang saja, donasi tetap. Saya sampai bilang dulu sama Bu Lianti ya, jangan takut. Kalau memang kita disuruh untuk memberi makan, Tuhan akan sediakan terus. Kalau tiba-tiba donasinya habis, ya berarti Tuhan suruh berhenti. Udah gitu saja, nggak usah pusing. Ya saudara ya, makanya kalau Anda ingin yayasan ini tetap ada, donasinya yang banyak. Ya, supaya orang lebih banyak diberkati. Ya, dari Anda buat Tuhan, dikelola oleh para pengurus untuk kesejahteraan umat. Karena itu adalah umat Tuhan. Ya saudara ya, ingat-ingat saudara, kerja yang jujur, ya, yang rajin, rendah hati. Ya, jangan ikut-ikutan demo, jangan ikut-ikutan protes-protes sok-sokan, saudara, enggak usah. Pokoknya kerja. Berkatmu itu bukan melalui kamu kerja, berkatmu itu adalah periuk nasimu yang akan diberkati. Kalau kamu enggak kerja, nggak diberkati. Kamu tetap harus kerja. Tapi berkatmu misalnya anakmu selalu sehat, anakmu tiba-tiba dapat beasiswa ke luar negeri, kamu tiba-tiba ya kan istrimu nggak pernah sakit, ya kan keluargamu selalu sehat, keluargamu semua nggak pernah masuk rumah sakit, itu kan berkat saudara. Ya kan kamu bisa tetap bekerja walaupun pas-pasan bahkan mungkin kurang. Ya makanya jangan takut, datang sama Tuhan, jangan pernah serahkan segala khawatirmu, bilang Jehovah Jireh, jangan takut saudara. Ya jangan takut. Karena Tuhan pasti cukupkan. Ya, Allahku kan mencukupi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jangan takut saudara, Jehovah Jireh. Bilang sama-sama, Jehovah Jireh, Tuhan sediakan. Tuhan sediakan makanan bagimu, Tuhan sediakan pakaian bagimu, Tuhan sediakan tempat tinggal bagimu, Tuhan sediakan pekerjaan bagimu. Jehovah Jireh, bilang sama-sama Jehovah Jireh, dan bilang Jehovah Shalom, berikan damai sejahtera, supaya kekhawatiranmu jangan dipancarkan kepada keluargamu, kasihan. Ya, Jehovah Shalom, Allah damai kita, Yesus sumber damai sejahtera kita. Amin.